Oke, selamat siang semuanya. Jadi ini video lanjutan dari yang sebelumnya ya. Untuk memahami pencatatan dalam observasi, tentunya kita juga harus paham dulu terkait strateginya. Jadi ada tiga strategi utama dalam observasi tersebut. Yang pertama adalah naratif, yang kedua adalah checklist notation, lalu yang ketiga adalah rating scale. Nah, ketiga strategi ini memiliki berbagai macam metode dalam pencatatan. Misalnya naratif type, ini ada metode diary description, ada specimen dan anecdotal records. Sedangkan untuk yang checklist di sini ada time sampling, event sampling dan juga field unit analysis. Lalu untuk rating scale di sini ada numerical scale, grafik, semantic differential, standard cumulative point dan force choice rating scale. Oke. Nah, untuk pengertian singkatnya, kalau yang tipe naratif adalah terkait dengan pencatatan data oleh observer apa adanya. Jadi yang nulis apa adanya sesuai dengan natural setting yang kalian temui di lapangan. Lalu yang kedua untuk checklist ini sudah menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum observasi dilakukan. Jadi sudah membuat struktur ataupun juga checklist yang akan kalian centang pada akhir nanti jika menemui perilaku yang diharapkan atau perilaku yang diamati. Lalu yang ketiga ada rating scale. Lalu misalnya rating scale ini berarti kalian membuat sebuah skala yang mana di skala ini memiliki nilai interpretasi tersendiri. Jadi mungkin 1 rendah dan 5 tinggi. Nah, ini perlu proses pengamatan dan refleksi sehingga nanti proses penilaiannya pun juga bisa akurat. Baik, untuk naratif type tadi saya bilang ada 3 metode ya, ada diary, ada spesimen dan juga anekdotal. Jadi ketiga metode ini sama-sama memiliki persamaan, yaitu bersifat deskriptif naratif. Jadi menceritakan terkait dengan fenomena, peristiwa atau perilaku yang ditemui. Nah, untuk diary description ini bentuknya melakukan pencatatan, jadi menuliskan hasil pengamatan serta perubahan-perubahan yang terjadi pada perilaku secara umum. Nah, tentunya yang sesuai dengan tujuan dari observasi dilakukan. Lalu yang kedua adalah untuk metode diary description ini tentunya butuh waktu yang panjang ya dan frekuensi kontak yang banyak. Jadi ya kita seperti menulis secara lengkap dan utuh mengenai keseharian dari subjek kita. Nah, ini kan tentunya butuh waktu yang cukup lama dan juga kita perlu kontak terus dengan yang bersangkutan. Nah, kalau yang spesimen ini lebih simple daripada yang diary description. Jadi dia bersifat deskriptif naratif juga sama, tapi bersifat running records. Jadi pengamatannya tidak sepanjang untuk yang diary description, tapi dia lebih bersifat mendetail saja dan intensif serta kontinu terhadap episode-episode atau peristiwa-peristiwa yang ditemui pada subjeknya. Kemudian untuk anecdotal records adalah terkait dengan dia tidak hanya fokus pada satuana atau kelompok dan dia tidak terbatas pada kemunculan perilaku yang baru. Jadi dia melaporkan apapun yang terjadi, dia lihat apa, dia mungkin tujuannya adalah untuk mengamati agresi misalnya, tapi dalam proses pengamatannya muncul perilaku-perilaku yang lain, jadi misalnya seperti cemas ataupun mungkin frustasi dan lain-lain. Ini semuanya dia masukkan ke dalam anecdotal record. Jadi bedanya adalah di situ ya. Jadi kalau misalnya yang diary ini lebih menyeluruh, kalau yang spesimen lebih kepada detail-detailnya saja. Sedangkan kalau misalnya anecdotal record ini lebih kepada menjangkau semua yang dialami oleh si subjek meskipun itu di luar dari tujuan observasi dilakukan. Itu ya. Baik, untuk checklist tadi saya sudah sampaikan ada yang sudah saya sampaikan dua ya di video sebelumnya terkait dengan time sampling dan event sampling. Nah, di sini juga ada yang namanya field unit analysis. Tapi sebelum itu kita bahas dulu yang time sampling. Nah, kalau yang time sampling ini terkait dengan interval waktu tertentu. Jadi kita sudah menentukan waktunya.
waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kalau misalnya event ya ini sesuai dengan kejadian yang terjadi. Jadi tiba-tiba perilakunya terjadi. Nah, ini kita tuliskan secara lengkap jam berapa jadi terjadinya, penyebabnya apa, bentuk perilakunya apa, serta konsekuensi dari perilaku itu apa, gitu ya. Lalu kemudian untuk field unit analysis terkait dengan mirip-mirip dengan yang specimen records, tapi di sini dia sudah kalau misalnya bedanya gini, kalau checklist dia cuma tinggal nyentang aja ya, tinggal nyentang, terus tinggal apa namanya, tinggal menyesuaikan dengan perilaku yang muncul pada subjeknya. Jadi kalau misalnya naratif itu kan ya naratif kan dia menceritakan panjang lebar. Jadi dia sudah pagi bangun tidur seperti apa, lalu pakai baju, lalu makan, lalu mandi, makan, berangkat sekolah, di sekolah ini dia mencerita, jadi kayak deskripsi naratif. Nah, sedangkan kalau misalnya di checklist ini seperti kita sudah bikin ada checklistnya, tinggal nanti kita pastikan aja di lapangan, oh iya ada, oh iya ada, oh iya perilakunya muncul, udah main centang-centang doang gitu ya. Nah, untuk bentuk pencatatan yang checklist ini bisa jadi iya dan tidak, atau ada dan tidak ada. Jadi observer menyusun struktur observasi dengan memilih. Jadi sudah membuat definisi operasionalnya apa, terus indikator perilakunya bagaimana. Ini dia sudah bikin semua lengkap. Lalu kemudian nanti saat mengamati tinggal ngasih centang atau contreng saja. Nah, untuk yang checklist ini mereka hanya fokus kepada perilaku yang dianggap penting. Jadi kalau misalnya di naratif tadi kan ada yang anekdotal yang dia mencakup semua peristiwa yang dialami, entah itu bersangkut pautan dengan tujuan observasi atau tidak. Nah, kalau misalnya yang di checklist ya dia hanya fokus kepada tujuan observasinya. Dia kalau misalnya ada perilaku yang nggak berhubungan dengan itu ya dia nggak akan perhatikan. Dan kalau misalnya dia berhubungan dengan perilakunya dia akan catat, dia akan centang, dia akan tuliskan itu. Nah, untuk checklist ini tidak memberikan informasi tentang frekuensi, durasi, dan kualitas perilaku. Jadi tidak ada ya, tidak menyampaikan kepada si subjeknya terkait dengan bagaimana, berapa lama durasi waktunya. Jadi udah di dia natural, kita sudah punya formnya berapa lama akan dilakukan gitu ya. Jadi dan digunakan pada time sampling dan event sampling. Jadi kalau misalnya ya dan tidak, ini bisa diterapkan pada time sampling maupun event sampling gitu. Nah, berikut adalah kelemahan. Jadi semua metode itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kalau misalnya kelebihannya terkait dengan dia lebih mudah, karena lebih mudah maka dia lebih cepat juga. Nah, karena lebih cepat maka setiap indikatornya atau mungkin proses penyusunannya ini lebih simple, lebih sederhana dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, setelah dilakukan cek terhadap perilaku dapat ditambahkan catatan terbaru tertentu. Jadi dia setelah oh ya ini perilakunya ada, dia tambahin nih kenapa penyebabnya misalnya. Nah, terus mudah diolah karena kan sifatnya sudah terstruktur ya. Jadi kayak sudah ada tabelnya, sudah ada perilakunya, muncul enggaknya, jam berapa muncul. Ini sudah gampang untuk dimasukkan ke dalam proses database. Nah, kalau misalnya yang anekdotal tadi, yang narasi, ini kan harus mencatat dulu ya. Jadi dibaca dulu, disortir lagi, terus mungkin nanti dipilih lagi mana yang sesuai dengan tujuan observasinya. Kalau misalnya yang checklist ini udah langsung bisa dialihkan ke database karena sudah terkelompok, tercluster sendiri-sendiri. Nah, kalau kelemahannya tentunya nggak sekaya yang di narasi ya, karena di narasi kan bisa jadi ada perilaku tertentu yang dia menjadi penyebab timbulnya perilaku yang ingin kita observasi itu. Nah, kalau misalnya yang di checklist ini memang informasinya terlalu sedikit, jadi hanya berupa potongan-potongan atau penggalan dari perilaku yang diamati. Lalu informasi juga kurang mendalam dan tidak ada informasi tentang bagaimana. Jadi bagaimana terjadinya, terus bagaimana prosesnya, bagaimana responnya, bagaimana juga hal-hal terkait dengan hal tersebut, konsekuensinya seperti apa. Ini nggak terlalu dibahas secara mendalam di metode pendekatan atau strategi yang checklist.
Ini contohnya ya, kalau misalnya checklist ini mungkin sudah tadi saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya indikator perilakunya memukul, menendang, mendorong, berteriak, mengejek. Nah ini kan kita berangkat atau berasal dari satu definisi operasional, yaitu agresi, di mana agresi itu adalah pengertiannya bersifat atau bernafsu menyerang, cenderung ingin menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi atau menghambat. Nah oleh karena itu saya minta kepada teman-teman semua, waktu tadi saya jelaskan terkait dengan penugasannya itu diusahakan mengambil dari teorinya. Jadi bentuk-bentuk perilaku agresi itu apa saja, sehingga nanti tidak terlalu berpengaruh terhadap validitasnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin sendiri indikatornya, saya khawatir nanti tidak mencerminkan dari definisi operasional yang diangkat, begitu ya. Nah, untuk panduannya jadi sama ya seperti yang cara-cara yang lain. Jadi tentukan dulu tujuannya seperti apa, lalu tentukan definisi operasionalnya. Nah, untuk panduan ini nanti bisa teman-teman gunakan sebagai dasar dalam proses pencatatan untuk penugasan UTS-nya. Jadi tentukan definisi operasionalnya, definisi perilakunya seperti apa, lalu indikatornya seperti apa, lalu susun checklistnya, gitu ya. Oke, saya rasa ini bisa dipahami, ini bisa dibagi sendiri. Lalu untuk time sampling, ini kalau time sampling pengamatan terhadap perilaku tertentu dalam interval waktu. Jadi tadi sudah saya sempat berikan contohnya ya. Jadi setiap 5 menit, setiap 10 menit, setiap 16 menit. Ini sorry kalau misalnya ada anak kecil catria ya. Itu mohon dimaklumi. Oke. Time sampling berarti ada pembagian interval, pembagian durasi waktu yang dimana kita menentukan bahwa kemungkinan atau biasanya munculnya perilaku ya di jam-jam itu. Gitu ya. Nah, menggunakan observasi untuk mensampel dalam bentuk frekuensi, bukan dalam bentuk deskripsi. Nah, kalau misalnya time sampling kan tadi saya bilang di awal, bentuknya seperti muncul apa sih? Diagram tali ya. Diagram tali itu ya dia garis 1 2 3 4 contreng, 1 2 3 4 muncul contreng. Nah, untuk hal yang seperti ini, kalau misalnya mau menggunakan metode ini, diusahakan adalah perilaku yang harus sering muncul ya. Jadi munculnya perilaku itu kurang lebih kurang dari sekali dalam 15 menit. Jadi tidak kalau misalnya frekuensi perilakunya itu muncul di bawah 15 di bawah satu kali dalam 15 menit, tolong jangan menggunakan metode ini, tapi diusahakan menggunakan metode mungkin event atau mungkin yang lain gitu ya. Kalau misalnya menggunakan metode ini time sampling, dia haruskan untuk muncul lebih dari sekali dalam 15 menit. Jadi mungkin 2, 3, bahkan 5 atau mungkin 10 atau bahkan 15 kali dalam 10 menit harus muncul ya. Karena kan lebih banyak untuk mencontrengnya. Kalau misalnya dalam setiap 15 menit hanya satu, lalu kita mengamatinya hanya 2,5 jam, berarti kan cuma 2 gitu doang ya. Cocok untuk perilaku yang overt, yang terlihat, yang tampak ya, dan memungkinkan untuk melakukan pengukuran karena data bersifat frekuensi dan durasi. Jadi nanti hasilnya bisa kita gunakan sebagai bahan dasar dalam mengukur perilaku itu sering munculkah atau tidak, terus bermasalahkah atau tidak. Ini untuk panduannya. Jadi ini masih mirip sama yang tadi yang event. Jadi diusahakan untuk perilaku yang sering muncul dan gampang diamati karena overt ya. Lalu perlu menyiapkan definisi operasional, ini harus dan wajib. Lalu untuk tujuannya perlu ditulis secara jelas, terutama untuk menjelaskan secara rinci tentang jumlah subjeknya berapa yang diobservasi, observasinya ini pada siapa, individu atau kelompok, lalu jumlah kegiatan observasi agar data yang diperoleh representatif, ini kegiatannya berapa lama atau apa saja kegiatannya, lalu apakah perilaku yang diobservasi benar-benar merupakan contoh dari perilaku yang biasanya ada. Jadi harus benar-benar membuat indikator perilaku yang spesifik berhubungan langsung dengan definisi operasional. Jangan sampai membuat indikator perilaku yang dia mungkin hubungannya lemah dengan definisi operasional yang kalian definisi operasional perilaku yang ingin kalian angkat, gitu ya. Lalu kemudian formatnya seperti apa? Kalau misalnya format ini gini, pada umumnya kalau misalnya time sampling itu bisa menggunakan tally. Tally itu yang bentar ya, ada pensil sih.
Kalau tally itu sering sih. Jadi kalau misalnya kita lagi hitung suara, terus di garis contreng, itu namanya tally marks. Jadi seberapa sering perilakunya muncul dalam menit pertama kah, atau menit kedua, atau 5 menit ketiga, atau seperti apa. Lalu check mark itu seperti contreng bisa, lingkaran juga bisa, X juga bisa. Terus durasi berapa lama perilaku itu muncul, durasinya berapa, apakah durasinya muncul perilaku itu durasinya 5 detik misalnya, 5s misalnya, atau 10s, 10 second, atau 15 second, atau seperti apa. Jadi kalau misalnya durasi, kita harus punya stopwatch untuk membantu kita untuk menghitung dari menjadi mengawasi seberapa lama sih perilaku itu muncul dalam konteks waktu ya. Lalu untuk waktu bisa menggunakan length, jadi berapa lama waktunya, atau mungkin spacing, jadi diberikan jeda berapa lama, atau juga dikasih nomor, itu terserah. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau formatnya sederhana ya, kalau misalnya tadi sudah saya contohkan di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mungkin entah ada yang familiar apa enggak ya, tapi pada time sampling itu ada yang namanya coding system. Jadi coding ini biasanya diberikan kepada perilaku tertentu. Jadi misalnya perilakunya, definisi operasionalnya adalah dia agresi, dan coding sistemnya untuk membedakan nih antara memukul terus mengumpat misalnya. Jadi kalau misalnya memukul, kita beri kode dia angka. Kalau misalnya mengumpat, kita beri kode mungkin huruf. Jadi intinya biar bisa membedakan dua indikator perilaku dalam satu konsep teori yang sama. Nah, untuk ada dua cara, jadi bisa menggunakan sistem tanda. Jadi dikasih tanda, bisa tanda bintang kah, atau tanda bulan, atau tanda lingkaran, atau tanda segitiga. Jadi ini untuk perilaku yang diskrit, dimana tidak mungkin subjek menunjukkan lebih dari satu perilaku pada saat tertentu. Jadi perilakunya ya mungkin ini menggunakan time sampling, mungkin agresi ya, tapi mungkin ada satu perilaku agresi yang dia hanya muncul sesekali aja, nggak sampai sering. Misalnya memukul kepala, self injury, jadi dia marah, agresi, dia mukul temannya dan dia langsung memukul kepalanya sendiri mungkin. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tanda karena perilaku yang berbeda ya. Terus juga kategori sistem, jadi sama seperti sign system, namun meliputi serangkaian perilaku tertentu, bukan perilaku tunggal. Jadi misalnya dia bertengkar dengan temannya. Kalau bertengkar kan berarti bukan hanya melibatkan vokal saja, verbal, tapi juga fisik. Dan juga ini bisa jadi mengarah kepada perilaku-perilaku yang lain. Nah, ini bisa dijadikan coding. Kan nggak mungkin bertengkar terus sama temannya. Bisa jadi dia agresinya bukan sama temannya, bisa jadi sama dirinya sendiri, atau mungkin sama barang, atau sama benda, atau mungkin sama guru, atau mungkin sama orang tuanya ya. Jadi lalu disediakan bagian kosong yang cukup untuk menulis deskripsi. Jadi meskipun time sampling itu sifatnya hanya mencoret saja, menuliskan tally marks, diusahakan untuk ada kolom deskripsi menjelaskan ini penyebabnya apa, terjadinya berapa lama, menit ke berapa. Jadi mungkin mirip-mirip seperti yang format sebelumnya sudah saya sampaikan di video ke-5 ya. Lalu ke-6, sediakan bagian kosong untuk hal-hal yang kurang relevan tapi dianggap penting. Ini juga bisa. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini oke. Mungkin kalau misalnya saya ulangi lagi nggak apa ya. Jadi kalau misal terkait dengan time sampling dan event sampling ini, ya fokusnya memang berbeda. Kalau misalnya pada time sampling fokusnya pada waktu, lalu juga pada eksistensi ada tidaknya perilaku, frekuensinya berapa lama atau seberapa sering, dan juga
sudah bisa menentukan waktu kira-kira dalam sekian menit atau sekian jam ini dia pasti sudah dapat data misalnya. Beda dengan event. Kalau misalnya event itu perilaku fokus pada perilakunya sendiri. Fokus pada perilakunya, terus fokus pada karakteristik eventnya seperti apa, penyebabnya apa, konsekuensinya bagaimana. Lalu juga ini nggak bisa kita bentuk sebagai frekuensi karena kita menunggu penyebab atau menunggu timbulnya perilaku itu dari sebab yang ada. Kita nggak bisa seperti frekuensi yang sudah menduga-duga, oh nanti pasti ada jam sekian sudah ada. Nah, kalau misalnya yang event kita memang pure harus menunggu sampai perilakunya itu muncul sendiri. Lalu ada juga waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan ya, namanya event ya. Jadi disesuaikan dengan ya subjeknya munculnya perilakunya kapan gitu aja. Kalau misalnya memang munculnya segera ya sudah syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya munculnya perilaku lama ya nggak apa-apa, ditunggu sampai perilakunya muncul. Nah, ini adalah kelemahan yang bisa dikatakan kelemahan dari event, tapi juga merupakan satu kelebihan karena dengan kita mampu mengamatinya secara menyeluruh ini kita bisa tahu dinamikanya bagaimana, penyebabnya timbulnya perilaku itu apa. Mungkin sebelumnya ada faktor pencetusnya, kemudian setelah itu muncul perilakunya, lalu muncul konsekuensinya. Nah ini kita bisa lebih paham kalau bisa menggunakan event, tapi memang waktunya lebih lama. Ini event ya, event saya jelaskan sedikit terkait dengan perilaku yang penting dan dapat diamati pada situasi tertentu. Lalu untuk panduannya hampir sama. Jadi tetap harus ada definisi operasionalnya ya, sudah saya jelaskan di awal dan di pertemuan tadi pagi. Lalu diketahui secara umum di mana dan kapan perilaku dapat terjadi. Meskipun tidak rentang waktunya tuh nggak terbatas karena kita kan nunggu sampai kapan nih perilakunya muncul. Tapi namanya observasi, kita bisa sambil meminta atau mencari informasi pada signifikan other. Kira-kira perilaku ini muncul nih di jam berapa atau pas lagi apa, sehingga kita bisa menyesuaikan waktu kita dengan kondisi subjeknya. Nah, terus tentukan jenis informasi yang akan direkam ya. Memang kan namanya beda ya, narasi dengan checklist ini. Kalau misalnya checklist ini kan kita menentukan dulu apa sih yang ingin kita amati, misalnya perilaku agresinya bertengkar berapa lama, terus juga jenis perilakunya seperti apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Jadi intinya kita sudah memiliki bayangan apa yang akan kita tanyakan, apa yang ingin kita gali dari si subjek. Kalau yang narasi kan kita biar ngalir aja, jadi kita catat apapun yang terjadi di sana. Oke. Nah, keuntungannya apa untuk event sampling? Jadi yang diobservasi adalah perilaku dan situasi alamiah, natural. Ekonomis ya, dapat digunakan untuk meneliti perilaku ataupun kejadian apapun. Ya memang event sampling ini memiliki kelebihan ya. Jadi selain dia bisa yaitu ekonomis dan juga bisa dilakukan situasi alamiah, event sampling juga mampu mengakomodir kita untuk mengetahui secara garis besar apa sih yang terjadi pada subjeknya gitu. Jadi perilaku itu muncul, penyebabnya apa yang mendasarinya sehingga muncul perilaku tersebut. Ini bisa disiasati dengan event sampling. Nah, kerugiannya adalah data tidak didapat begitu saja. Kalau misalnya di event kan dia kan nulis ya, hampir mirip seperti naratif, tapi di event ini lebih kepada to the point. Jadi nggak bisa kayak yang time sampling dapat langsung muncul langsung bisa dihitung. Nggak, kalau misalnya yang event perlu diproses dulu karena memang sifatnya adalah semi naratif juga. Oke. Yang kedua bisa dibaca ya, tetap saja tidak mengaitkan antara satu perilaku dengan kondisi atau situasi di masa yang lalu yang memungkinkan terjadinya perilaku atau kondisi tersebut. Nah, jadi nggak bisa memahami tingkah laku itu sebagai bentukan masa lalu, nggak bisa. Jadi hanya bisa mengamati apa yang terjadi sekarang dan itu yang kita tulis. Beda dengan naratif kan menceritakan tuh apa yang terjadi, mungkin subjeknya sambil ngomong misalnya gini, jadi kita tulis dulu dia mengalami ini akan membentuk
eh, si naratif itu mampu untuk mengakomodir kebutuhan atau informasi masa lalu yang bersangkut paut dengan kondisi yang sekarang. Ini contohnya yang event sampling. Oke, mungkin tadi sudah dilihat ya waktu di video kelima tadi contohnya, terus bagaimana untuk formatnya untuk event sampling. Nah, kemudian ada rating scale. Kalau misalnya rating scale ini ya seperti pengertiannya, observer membuat interpretasi terhadap apa yang diamati dan informasi yang direkam dalam bentuk nilai tertentu atau angka sebagai refleksi dari penilaian observer. Jadi nanti semacam skala, ada 1 sampai 5, lalu nanti dijumlahkan semuanya, itemnya ada berapa, dijumlahkan, nanti nilai dari item itu, jumlah total dari item itu kira-kira memiliki makna atau interpretasi apa terhadap kondisi subjeknya. Nah, rating scale itu memang didesain untuk mengukur kuantifikasi impresi dari pengamatan. Jadi pengamatan kita jika dibandingkan dengan rating scale ini bagaimana? Sesuaikah? Presisikah? Atau yang pengamatan bilangnya A, ternyata hasil rating scale-nya ngomongnya B. Nah, rating scale ini bisa untuk membantu kita saling mengevaluasi terkait dengan apa yang kita amati dan apa yang terukur dari rating scale. Nah, biasanya kalau rating scale ini mereka sebenarnya kuantitatif ya, karena memang kan ada nilai, ada di jumlah, nanti ada interpretasi, sehingga yang paling tepat atau yang paling dekat dengan metode ini adalah metode kuantitatif. Oke, yang lain mungkin ini bisa dibaca ya. Nah, untuk panduannya yang pertama ini mungkin juga untuk teman-teman yang mungkin akan bikin skala, pada akhirnya skala untuk skripsi kah, skala untuk sempro, atau skala untuk mata kuliah yang lain misalnya. Nah, ada panduan untuk membuat rating scale. Yang pertama adalah pernyataannya harus pendek, simpel, dan tidak ambigu. Nah, ini yang sering saya temui pada mahasiswa ya. Saat membuat skala itu antara konsep teorinya dengan indikator yang dibuat itu ambigu kadang-kadang. Misalnya konsep teorinya adalah depresi misalnya. Nah, pertanyaannya seberapa sering Anda menyendiri? Nah, kata-kata menyendiri kan ambigu. Menyendiri kan banyak ya, banyak konteks. Bisa menyendiri karena dia ingin meditasi. Ada juga menyendiri karena memang ingin sendirian aja. Ada juga yang menyendiri karena mungkin merasa ada yang hancur dari hatinya, atau mungkin ada yang merasa kehilangan sesuatu. Nah, ini kan macam-macam makna, sehingga perlu dibikin tidak ambigu, jadi dibikin spesifik pernyataan ini apa. Lalu pilih kata-kata yang berhubungan dengan skala. Jadi kalau misalnya skalanya depresi ya bikin kata-kata atau skala yang memang berhubungan dengan depresi. Jangan bikin kata-kata atau skala yang berhubungan dengan motivasi kalau misalnya memang konsep teorinya adalah depresi. Nah, hindari menggunakan pernyataan seperti kurang, rata-rata, superior ya. Karena memang ini kan makna tendensius ya. Jadi kalau misalnya apakah Anda merasa kurang sehat akhir ini? Kalau misalnya kurang ini kan berarti kan nggak tahu ya ukuran kurangnya seperti apa, ataukah memang apa, kurangnya kan relatif ya. Kurangnya kalau misalnya dibandingkan antara kurangnya satu orang dengan orang yang lain nggak sama. Ada yang kalau misalnya orang tuh menganggap kurang, ternyata yang lain enggak. Ada juga yang anggap dia nggak kurang tapi orang lain anggapnya dia kurang. Nah, jadi ini makna-makna tendensius yang harus dihindari karena juga bisa berakibat multitafsir. Lalu hindari pernyataan yang mengandung unsur baik ataupun buruk ya. Juga beri nilai pada satu indikator sebelum ke indikator yang lain. Ya, ini kebanyakan sih waktu pada pengisinya ya. Jadi mereka yang mengisi rating scale itu kadang-kadang karena ngerasa oh ini pertanyaannya kok rumit, dilompati. Yang diusahakan sebenarnya sih yang paling tepat itu dipahami, lalu kemudian juga dikerjakan sesuai dengan urutannya, sehingga kita bisa tahu nih apa yang terjadi pada dia. Oke. Tetap ya, yang terakhir jangan lupa definisi operasional. Nah, ini kelebihannya. Kalau misalnya kelebihannya rating skill itu lebih efisien, waktunya lebih cepat, lebih menarik ya, karena tinggal milih antara
tinggi, rendah, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Lebih mudah untuk diskor ya, karena kan nanti akhirnya kan dapat skor nilai. Nanti skor nilainya punya makna interpretasi, ini yang kita bisa gunakan. Lalu dapat membandingkan antara individu dengan intra individu ya, jadi kan nanti hasilnya bisa saat membaca itu kan juga sebagai bentuk introspeksi diri ya. Aku ngerasa misalnya yang ditanyain, apakah anda merasa mual akhir-akhir ini misalnya, dia pun mikir, iya aku akhir-akhir ini merasa mual, kenapa ya, akhirnya ada makna introspektif di situ. Lalu membutuhkan minimum trading ya, kalau misalnya yang skala ini kan yang kerja skalanya, kita hanya fokusnya untuk membuat skala di awal, kemudian nanti setelah skalanya jadi diberikan sebar, nanti skalanya diisi dan nanti hasilnya kembali ke kita. Nah nanti kan yang kerja skalanya. Nah sehingga karena yang kerja skalanya, dan biasanya kan kalau misalnya teman-teman mahasiswa tuh sukanya tuh ambil skala yang sudah jadi, nah, sehingga nanti ya yang paling mungkin yang dibutuhkan adalah mungkin dasar ya, dasar observasi, dasar wawancara gitu aja, nggak terlalu membutuhkan training yang sangat wah gitu, enggak. Lalu untuk kelemahannya, iya ada ambiguitas, ada peluang error, ada pengaruh penerimaan sosial ya, kadang-kadang kan ada yang mereka nggak paham baca tulis gitu ya. Terus juga kurang bercerita karena dia hanya sifatnya 1, 2, 3, 4, 5, jadi kurang bisa untuk menggali lebih atau mengeksplor lebih jauh terkait dengan kondisi internalnya si individu tersebut. Oke, tipe-tipenya bisa numerik, bisa grafik, semantik, standar, dan cumulative, dan force choice rating. Oke, teman-teman mahasiswa, ini adalah ini adalah strategi observasi dengan metode-metodenya masing-masing. Tadi kalau misalnya naratif ada apa? Ada diary, ada spesimen, dan juga ada total. Lalu tadi yang checklist ada apa? Ada time sampling, ada event, dan juga ada analisis konteks. Dan juga yang terakhir adalah terkait dengan rating scale ya. Oke, saya rasa cukup untuk siang hari ini. Ini adalah materi ke-6 sehingga sudah tuntas pertemuan kita untuk sebelum UTS ini. Diperhatikan untuk tugas UTS-nya akan saya infokan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.